Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Adabu Sulukil Murid. Sebelumnya mari kita baca Fatihah kepada Kanjeng Nabi, para sahabat, para keluarga Kanjeng Nabi, para ulama, wabil khusus kepada yang mengarang kitab ini, Habib Abdullah bin Al-Haddad, pada guru-guru kita, orang tua kita, Jami'il Muslimin wal Muslimat. Ala hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina barakatihi wa barakati 'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tentang bahwa seorang yang menghendaki jalan kebaikan, jalan akhirat, jalan menuju taqarrub kepada Allah, hendaklah setelah ia bisa melakukan kewajiban dan menjauhi larangan, yaitu melazimkan zikir kepada Allah dengan lafaz la ilaha illallah. Baik orang itu baru memulai meniti karir di jalan Allah, atau baru memulai ingin mendekatkan diri kepada Allah, meskipun orang yang sudah sampai makom dekat kepada Allah. Jadi tidak boleh meninggalkan zikir la ilaha illallah. Kemudian kemarin dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin merasakan zauk, mempunyai zauk, bisa merasakan kenikmatan zikir kepada Allah dengan la ilaha illallah, itu hendaknya ketika ia berzikir menjaga adab kepada Allah dengan adab yang sempurna. Seperti misalkan ketika dia zikir, hatinya pun hadir. Jadi tidak dengan hati yang hampa, zikirnya itu dimasukkan benar-benar ke dalam hati. Maka ketika dia bisa seperti itu, dia akan bisa merasakan zauk, merasakan kenikmatan zikir yang dibaca itu. Kemudian setelah itu waltakun, lanjutan kitab itu, waltakun ayyuhal murid mukatsiran minat tafakkuri wa huwa ala salasati aksamin. Waltakun nan becik ono ayyuhal muriduhu eling-eling murid iku mukatsiran wong kang ngakeh-ngakehaken fit tafakkuri ing dalem tafakkur. Jadi selain dia mempunyai wirid zikir la ilaha illallah, bahkan kemarin disebutkan fi kulli halin wa auqatin wa makanin, di setiap keadaan apapun, baik senang maupun susah, di setiap waktu apapun, di tempat manapun. Setelah bisa zikir la ilaha illallah seperti itu, belum cukup, hendaknya memperbanyak. Waltakun ayyuhal murid mukatsiran minat tafakkur, memperbanyak tafakkur. La tafakkur itu wahwa utai tafakkur iku ala salasati aksamin ing atase telu piro-piro macem. Tafakkur itu berpikir
Nah, berpikir pun tidak berpikir yang liar. Disebutkan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad, pengarang kitab ini, berpikir itu ada tiga jalur. Salah satu aksamin. Satu, tafakkurun yaiku tafakkur fi ajaibil kudrati ing dalem pira-pira keajaibane kekuasaane Allah. Satu, berpikir tentang keajaiban kekuasaan Allah. Jadi kita kalau seperti itu melihat apapun, baik itu sesuatu yang indah atau sesuatu yang tidak indah, baik itu sesuatu yang mengagumkan atau sesuatu yang tidak mengagumkan, nah, itu di situ ada ajaibil qudrah, keajaiban kekuasaan Allah. Jadi jalur tafakkur satu, mentafakuri keajaiban kekuasaan Allah. Maka di dalam Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu membuat contoh ba'udah itu nyamuk. Fama fauqaha itu sesuatu yang lebih rendah daripada itu. Kalau kita bisa memikirkan, melihat nyamuk, kita berpikir, oh ya, nyamuk saja bisa menghidupi jutaan orang. Bukan hanya mematikan, nyamuk itu juga bisa menghidupi jutaan orang. Loh, kok bisa menghidupi? Adanya nyamuk, ada obat nyamuk. Adanya nyamuk, ada autan, ada sopel, macam-macam. Ribuan orang yang hidup. Itu ajaib qudratillah. Nah, memikir Allah ini kekuasaannya sampai kayak ngono. Wabada'i yang kedua, wabada'i ilma melakati lan piro-piro keindahane kerajaan as-samawiyati kang bangsa langit wal ardiyati lan bangsa bumi. Dan juga memikirkan keindahan kerajaan langit dan keindahan kerajaan bumi. Lalu apa buahnya? Wasamratuhu utawi buah tafakkur iku al ma'rifatu ma'rifat weruh billahi kelawan Allah. Jadi memikirkan ajaibil qudrah, keajaiban kekuasaan Allah, itu ada buahnya. Apa buahnya? Al ma'rifatu billah. Orang itu menjadi lebih mengenal kepada Allah. Jadi bukan tafakur yang liar, yang setelah tafakur itu nggak ada nilai apa-apa. Yang nomor 2, wa tafakkuru lan mikir-mikir fil ala'i ing dalem pira-pira kenikmatan wa ni'amilan tegese pira-pira kenikmatan. Yang nomor 2, mentafakuri kenikmatan Allah yang sebenarnya kalau kenikmatan Allah itu diangen-angen, tafakuri diangen-angen, itu enggak akan kita bisa mampu menghitungnya. Seperti dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kamu hitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Itu saking banyaknya. Mentafakuri kenikmatan. Di dalam kitab Minhajul Abidin, diterangkan di sana kenikmatan yang paling besar itu adalah Islam. Ya. Nah, dan
mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi itu orang itu dijadikan Islam itu sudah alhamdulillah. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu Islam. Jadi kunci daripada orang itu menjadi ahli surga adalah Islam. Maka ya itu nikmat yang paling besar. Misal ya, itu nikmat yang paling. Maka harus itu kita patri di dalam hati. Harus kita kunci di dalam hati, apapun keadaannya, apapun kondisinya, Islam harus kita pegang teguh. Jadi jangan sampai karena suatu kondisi lalu kita berpindah agama, murtad dari agama Islam. Karena kita meyakini Al-Quran sebagai tuntunan kita, bahwa orang menjadi ahli surga itu ya karena memang beragama Islam. Sebaik apapun kita, tapi kalau kita bukan Islam maka bukan ahli surga. Sebaik apapun kita, misalkan di dunia ini sosialnya tinggi sekali, tapi dia tidak bersyahadat, tidak berikrar bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kebaikan itu tidak ada nilainya. Meskipun misalkan kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana kalau orang itu sakhiyun, dermawan, tapi bukan Islam, apakah dia masuk surga atau tidak? Jawabannya tidak. Loh, tapi dia dermawan di dunia. Nah, itu beda nanti. Meskipun sama-sama bukan orang Islam, yang satu bakhil, kikir, yang satu dermawan. Ya meskipun tidak sama-sama masuk surganya, tapi siksanya itu berbeda. Lebih kejam siksanya orang yang kikir itu daripada yang dermawan, meskipun di neraka, dan tidak akan masuk surga karena kunci adalah syahadat. Kunci surga adalah syahadat. Miftahul jannah ya la ilaha illallah, kunci surga adalah syahadat. Maka itu nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Kita mengenal Allah, wa tafakkuru fil ala'i wan ni'am. Jadi kemudian di dalam Minhajul Abidin ini juga disebutkan bahwa kenikmatan itu ada kenikmatan mendapat, ada kenikmatan terhindar. Kita ditakdir Allah menjadi orang Islam itu kenikmatan mendapat. Kita terhindar dari tidak menjadi orang Islam itu juga nikmat. Ketika kita bisa melakukan hal-hal kebaikan, ibadah, itu nikmat. Tapi juga kita terhindar dari kemaksiatan, itu juga kenikmatan. Begitu juga dengan dunia, mendapat rezeki, nikmat, terhindar dari musibah, itu juga nikmat. Nah, jadi kita memfikirkan kenikmatan-kenikmatan itu, tafakur, mengangan-angankan kenikmatan-kenikmatan itu, nanti akan berbuah juga. Jadi orang berangan-angan keajaiban Allah, keajaiban kekuasaan Allah akan membuahkan makrifat kepada Allah, akan menambah dia lebih mengenal Allah. Kalau ada hadis kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, orang yang mengenali dirinya dia pasti mengenali Tuhannya. Artinya sekuat apapun kita pasti ada lemahnya.
seberapa kemampuan kita, pasti setelah mentok kita sudah nggak mampu lagi. Maka distatuskan di dalam Al-Quran tadi kan, wa kanal insanu dha'ifa. Status manusia itu nggak kudroh, nggak punya kemampuan, tapi dhaif. Ya. Gagah kayak opo wis kena Covid ya. Itu status kita, lemah. Lemah. Jadi setelah kita mengakui kelemahan kita, tahu bahwa ini kita lemah, disitulah kita baru mengenal Allah. Oh. Nah, dilanjut kepada mentafakuri, mengangan-angan nikmat. Apa buah daripada mengangan-angan nikmat? Wa natijatuhu utawi buai tafakur iku al-mahabbatu, mahabbah, perasaan cinta lillahi maring Allah. Jadi membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Sebenarnya seperti ini. Lazimnya seorang yang diberi nikmat itu adalah bersyukur. Lazimnya keharusan orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah bersyukur. Nah, terus kita kembalikan berapa nikmat yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita. Tapi syukur kita sampai seberapa? Bahkan kadang-kadang diberi nikmat nggak bersyukur, kok mek sakmene. Kok mek sakmene, kan butuhku gak sakmene. Kok mek sakmene. Nah. Loh, wong dikasih nggak berucap syukur, malah apa? Kok mek sakmene. Nah, itu berulang kali kita lakukan. Kita lupa untuk mensyukuri, Loh, tapi Allah tetap memberi kepada kita. Loh, kan wis saking apike. Ketika ada anak misalkan, permintaannya selalu dikasih sama orang tuanya. Tapi dia sama sekali tidak pernah berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi setiap dia minta terus dikasih. Sehingga timbullah di perasaan anak itu, sakjane aku iki wong gak tayo, anak sing gak tayo, tapi kok wong tua sik merhatekno. Akhirnya timbullah dia kecintaan terhadap orang tuanya. Oh, begitu besar kasih sayang orang tua saya kepada saya. Meskipun saya orang sing gak manut, tapi nikmatnya selalu digelontorkan kepada kita. Meskipun saya orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi dia tetap memberi. Nah, Allah itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Berapa nikmat yang misalkan nikmat apa ini? Nafas saja. Ini sak tabung piro regane? Satu tabung itu 60.000. 60.000. Satu hari berapa tabung? Satu hari kira-kira 2. Lebih. Satu tabung bertahan 4 jam. 4 jam. 24 jam berarti berapa tabung? 6 kali. 6 kali tabung. 4 kali. 4 kali. 4 kali 60, 240.000 satu hari. Satu bulan 7 juta. Satu bulan. Dan itu gratis. Dan itu gratis. Dan itu gratis. Kita tidak pernah mensyukuri. Alhamdulillah, mbak aku cek lancar kan. Maka ketika alhamdulillah, ojo cacak kok sesek. Iki erong iki buntu sesek kan wis gak penak. Kita sudah mengeluh. Padahal sing sesek sik kena. Alhamdulillah cek sesek. Oh mana sisi karo buntu karo alhamdulillah cangkem luwih cangkem sik iso. Gak mampu dino ben. Jadi mengangan-angan nikmat-nikmat Allah itu membuahkan hasil itu kita semakin cinta kepada Allah. Wa tafakuru lan tafakur fid dunya yang nomor 3. Satu yang tafakur yang pertama keajaiban kekuasaan Allah. Tafakur yang kedua memfikirkan mentafakuri kenikmatan Allah. Yang ketiga tafakur fid dunya wal akhirah wa ahwal khalqi fima. Wa tafakuru lan angen-angen fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat wa wal khalqi lan pira-pira tingkai makhluk fihima ing dalem donya lan akhirat. Berangan-angan
ahwalil khalqi, keadaan manusia yang ada di muka bumi ini dan ada di akhirat. Buahnya apa? Faedahnya apa? Wa faidatuhu utawi faedai tafakkur iku al-i'radu mengo berpaling anid dunya saking donya wal iqbalu lan madhep alal ukhra ing atase akhirat. Orang yang mau berangan-angan kondisi dunia ini dan kondisi akhirat, itu nanti apa faedahnya, manfaatnya apa? Dia akan berpaling dari dunia dan lebih dia fokus kepada akhirat. Artinya berpaling dari dunia itu bukan kok dia terus meninggalkan dunia, dan kayak nyambut gawe terus gelendang kemulan. Ya mencari dunia, tapi dunianya itu untuk akhirat. Karena kenapa kok faedahnya, manfaatnya itu orang bisa berpaling dari dunia dan menghadap lebih fokus kepada akhirat. Karena kalau kita misalkan berangan-angan melihat dan berangan-angan, siapa di dunia ini yang tidak mati? Orang miskin juga mati, orang kaya juga mati. Orang baik juga mati, orang yang tidak baik juga mati. Lalu ketika sudah mati, apa? Itulah dunia. Jadi dunia itu intinya dua. Kalau tidak kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Kalau itu pasti, mau tidak mau ya harus seperti itu. Ya, memang itu kuncinya. Dunia kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Maka ceramah kiai-kiai itu kan dunia gentenan. Kadang-kadang dia ingin jadi bojomu ya ben embuh. Sawah iku nggonamu saiki, ben embuh. Omah iki nggonamu ben embuh. Jabatan kamu sekarang yang pegang, nanti embuh. Entah kamu yang meninggalkan jabatan itu atau kamu yang ditinggalkan jabatan. Maka tidak ada kalau Gus Dur itu enggak ada kekuasaan direbutkan dengan mati-matian. Karena kekuasaan dunia itu pasti kalau bukan kita yang lengser mati, kita yang dilengserkan. Itu juga dengan kekayaan. Kalau bukan kekayaan kita yang lengser, kita yang lengser mati. Nah itu loh diperebutkan mati-matian sampai kita lali, sampai kita lupa kepada akhirat. Nah, itu tafakkur. Itu harus diangen-angen katanya. Jalurnya tafakkur itu kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, satu mentafakuri berangan-angan keajaiban kekuasaan Allah. Setiap apa kita melihat, Allah mampu ya. Kadang-kadang orang yang tidak mungkin nek digambar iku gak mungkin dadi wong pinter, gak mungkin dadi wong alim, tapi nyatanya ya iso dadi wong alim. Kadang-kadang kita melihat gak mungkin dadi wong sugih, nyatane ya dadi wong sugih. Gak mungkin dadi wong sugih, gak sugih temenan ya ono. Dadi ajaib iku keajaiban kekuasaan Allah. Allah itu nggih ajaib qudratillah. Terus nikmat-nikmat Allah, mentafakuri kenikmatan Allah biar kita iso mencintai Allah, mentafakuri dunia dan akhirat. Faedahnya adalah bisa berpaling dari dunia, tidak seberapa memfokuskan diri kepada dunia. Lahiriahnya bekerja, lahiriahnya menabung dan sebagainya, tapi itu diniatkan untuk akhirat. Waqat syarahna lan teman-teman jelasaken ingsun utawa kita sayan ing suwiji-wiji mimajaril fikri saking pira-pira nggon lumakune fikiran wasamrotihi lan buai al-fikri fi risalatil muawanati ing dalam kitab Risalatul Muawanah. Dan jika kata Habib Abdullah kamu ingin
keterangan tafakur yang lebih panjang lebar, majaril fikri, keterangan tafakur yang panjang lebar, lihatlah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Nah, itu juga karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Falyatlub mongko becik nuprih sapa sirahu ing syarah. Falyatlub mongko becik nyupriya hu ing syarah sapa man wong arada kang ngarepake sapa man hu ing syarah. Hendaknya kitab itu kalau kamu ingin penjelasan yang lebih panjang lebar, kamu cari kitab itu. Risalatul Mu'awanah. Sekian, mudah-mudahan pembahasan kitab Adabus Sulukil Murid ini memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.